Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Yuni berjalan meninggalkan kamar Chen Wen dengan wajah yang merah padam sambil menggerutu tidak jelas. Sementara itu, Xiao Kai yang berdiri di depan kamar Chen Wen menyeringai melihat Yuni yang pergi. Sedangkan bawahan Chen Wen yang berjaga di sana hanya bisa menggelengkan kepala mereka dengan kasihan menatap kepergian Yuni. Pesona tuan muda sungguh tidak tertahankan oleh gadis yang manapun. Kim Kau berkata dalam hatinya menyaksikan kepergian Yuni yang patah hati gara-gara Xiao Kai. Sementara itu, bawahan Chen Wen yang lainnya hanya diam dan fokus dengan penjagaan mereka terhadap Chen Wen. Biarpun saat ini ketika Chen Wen terluka dan beristirahat di kamar, namun kalau musuh datang, biarpun jumlah musuh banyak, dapat dipastikan bahwa mereka tidak ada yang mampu mendekati tubuh Chen Wen. Karena di sekitaran kamar Chen Wen, terdapat pasukan bayangan iblis, jumlah mereka ada ribuan yang ditugaskan oleh Lo Ling dan bersembunyi di ruang kosong di sekeliling kamar Chen Wen. Semenjak itu, Yuni tidak berani lagi datang ke kamar Chen Wen, karena Xiao Kai dengan setia selalu menunggu di depan pintu kamar Chen Wen. Hanya sesekali Patriark Sekte Zhenxian datang untuk menjenguk Chen Wen serta Tetua Agung Xin Jiang saja yang datang untuk melihat keadaan Chen Wen. Sedangkan Yuni yang pernah beberapa kali akan melihat Chen Wen, namun kembali membaikan tubuhnya saat melihat Xiao Kai menunggu di depan pintu kamar Chen Wen. Yuni benar-benar sangat jengkel dengan Xiao Kai, karena dengan adanya Xiao Kai, maka dia tidak berani untuk datang melihat keadaan Chen Wen. Di hari ke-15, tubuh Chen Wen yang tergeletak di kasur tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan mata. Energi spiritual dari tempat yang sangat jauh pun bergerak menuju Sekte Zhenxian dan masuk ke kamar Chen Wen. Perlahan-lahan, tubuh Chen Wen melayang lebih kurang 1 meter dari kasur. Lo Ling dan anaknya serta semua bawahan Chen Wen sangat kaget saat menatap tubuh Chen Wen yang tiba-tiba memancarkan cahaya terang. Cahaya itu sangat silau, namun juga sangat agung dan misterius. Setelah beberapa waktu lamanya seperti itu, tiba-tiba tampak simbol-simbol suci mengelilingi tubuh Chen Wen. Saat ini tubuh Chen Wen yang telah kering dari energi spiritual seketika diisi oleh aliran energi spiritual yang sangat kaya dan murni. Di dunia kesadarannya, Chen Wen saat ini berdiri di tengah-tengah sebuah bukit yang penuh dengan padang rumput yang sangat sejuk dan damai. Di mana ini? Udara di sini benar-benar membuat tubuhku terasa sangat nyaman. Chen Wen menghirup udara seakan-akan ingin menyedot semua udara yang ada karena belum merasa puas kalau tidak menyedot semua udara bersih ini. Apalagi udara yang disedotnya semuanya adalah energi spiritual yang sangat murni, hingga membuat tubuhnya terasa sangat segar dan sehat. Chen Wen menggerak-gerakan tubuhnya seperti olahraga ringan, lalu melihat sekelilingnya, dan mendapati kalau saat ini dirinya berdiri di atas sebuah bukit. Dan di depannya terbentang dunia yang sangat luas. Di sana Chen Wen juga melihat sebuah desa yang sangat damai. Asap-asap masakan mengepul dan terlihat dari kejauhan. Anak-anak penggembala sapi terlihat sedang duduk di atas sebuah batu besar dan memainkan serulingnya dengan nada yang sangat damai. Seperti inilah harusnya hidup, penuh dengan kedamaian dan tidak ada satupun yang mengejar kekuatan untuk menjadi lebih kuat agar dapat menindas yang lemah. Chen Wen merasa sangat damai, dia pun berjalan menuju desa yang ada di bawah bukit. Setelah beberapa waktu lamanya dia berjalan selayaknya manusia normal, Chen Wen pun tiba di sebuah desa yang sederhana. Tampak di sana anak-anak sedang bermain dan berlarian, sedangkan ibu-ibunya sedang memasak di dapur. Sedangkan para prianya ada yang sedang membajak di sawah dan ada yang sedang mencangkul di kebun. Sedangkan para pemuda desa yang kuat-kuat berjaga di depan pintu masuk desa, mereka juga tampaknya sangat santai berjaga di pos pintu gerbang desa. Chen Wen tidak berani mengganggu mereka,
dia hanya menatap dari kejauhan dan menikmati pemandangan yang sangat damai ini. Tiba-tiba dari kejauhan, Chen Wen melihat ada kepulan asap membumbung ke langit mendatangi desa yang damai itu. Beberapa saat kemudian, para pemuda desa yang berjaga membunyikan kentongan dengan sangat kencang dan kuat sambil berteriak berkeliling desa. "Awas! Semuanya sembunyi! Kelompok perampok tali merah datang!" Mendengar suara kentongan dan juga teriakan para pemuda desa itu, semua penduduk desa segera berlari berhamburan. Terdengar suara-suara anak-anak berteriak ketakutan. Wanita tua dan muda juga berteriak kencang untuk memberitahukan anak-anak mereka agar bersembunyi. Beberapa saat kemudian akhirnya semua perampok yang berjumlah tidak kurang dari 300 orang itu memasuki desa. Para perampok itu memakai ikat pinggang berwarna merah, dan para anak muda yang kuat-kuat berusaha menahan para perampok dengan senjata mereka. Namun para perampok sangat kuat, sehingga banyak para pemuda desa yang terluka. Sebagian perampok memasuki desa dan mulai mencari mangsa untuk dibunuh, dan kalau wanita akan diperkaos. Chen Wen yang melihat kedamaian yang telah hancur karena ulah perampok menjadi marah. Dia pun melesat untuk menghajar perampok. Puluhan perampok langsung tewas begitu terkena serangan Chen Wen. Padahal Chen Wen menyerang mereka tanpa menggunakan seni bela diri, murni hanya kekuatan fisiknya saja. Tapi biarpun itu hanya kekuatan fisik, namun karena ranah Chen Wen udah sangat tinggi, hingga membuat fisik Chen Wen menjadi sekeras baja. Perampok yang berdekatan dengan Chen Wen langsung tewas begitu terkena serangan Chen Wen. Chen Wen tidak berhenti, dia terus-menerus bergerak. Membunuh para perampok tanpa pandang bulu, asalkan perampok itu dekat dengannya, langsung diserang oleh Chen Wen hanya dalam waktu beberapa jam. Akhirnya 300 perampok hampir semuanya tewas oleh serangan brutal Chen Wen. Sebagian yang kuat berusaha melarikan diri dengan ketakutan, dan mereka dikejar oleh para pemuda desa sampai jauh. Chen Wen membiarkan para pemuda itu mengejar para perampok, dan Chen Wen hanya menatap mereka semua dari dalam tengah-tengah desa. Banyak penduduk yang keluar mengucapkan terima kasih mereka kepada Chen Wen dengan hormat. Tiba-tiba seorang anak kecil perempuan maju dan mendekati Chen Wen. Dia pun memberikan sebuah buku kepada Chen Wen. "Kakak, terima kasih karena telah membantu desa kami. Aku hanya memiliki buku jelek ini untuk kakak karena telah membantu desa kami." Chen Wen tidak melirik buku itu sedikit pun. Buku itu memang tampak lusuh, dan bukan Chen Wen tidak mau terima dan memandang rendah buku yang akan diberikan kepadanya, namun dia tidak tega melihat banyak penduduk yang menderita. Dalam hati Chen Wen berpikir, lebih baik buku tersebut dijual dan orang-orang desa ini dapat menggunakan uangnya untuk memperkuatkan desa ini. "Adik, simpanlah buku ini, kalian orang-orang desa pasti lebih memerlukannya daripada diriku." "Kakak, kami tidak memerlukan apa-apa di desa kami, jadi mohon terimalah buku ini." Chen Wen terdiam mematung menatap anak perempuan kecil dan imut di depannya, tapi baru saja Chen Wen terdiam sejenak, tiba-tiba ada seorang anak laki-laki keluar dari kerumunan sambil membawa sebuah benda seperti pisau kecil yang berwarna hitam pekat. Chen Wen tidak merasakan fluktuasi energi apapun dari pisau tersebut. Biasanya kalau sebuah benda tidak memancarkan fluktuasi energi apapun, itu adalah benda pisau kecil biasa. "Kakak, keluargaku tidak memiliki apa-apa, tolong terimalah pisau kecil ini." "Adik kecil, kamu simpanlah pisau ini mungkin berguna untuk ibumu yang digunakan di dapur membersihkan sayuran dan daging." "Kakak, tapi ibulah yang memerintahkanku untuk memberikannya kepada kakak, karena kakak membantu desa kami mengusir perampok tali merah." Kedua anak kecil itu menatap Chen Wen seakan-akan memohon agar Chen Wen menerima pemberian mereka. Sambil menghela nafas panjang, Chen Wen dengan enggan menerima kedua pemberian sederhana menurutnya itu. "Baiklah, aku akan menerima kedua benda yang kalian berikan kepadaku." Chen Wen pun menerima kedua benda tersebut. Namun baru saja kedua benda itu bersentuhan dengan tangannya, tiba-tiba kedua benda itu langsung berubah menjadi aliran cahaya yang masuk di laut kesadaran Chen Wen, tepatnya melalui di tengah-tengah alis. Chen Wen sangat terkejut dan belum sempat bereaksi,
Dia pun memegangi dahinya dan menutup matanya. Dia sedikit merasakan sensasi sakit di pikirannya. Pada saat itu, Chen Wen terguling dan akhirnya terbangun dari tidur panjangnya di kasur rumah tempat yang disiapkan oleh Sekte Zhenxian untuknya. Lo Ling dan semua bawahan Chen Wen yang berjaga pada saat itu sedang berusaha melihat apa yang terjadi pada tubuh Chen Wen menjadi sedikit panik pada saat terdengar suara erangan Chen Wen. "Kakak Wen, ayah." Chen Wen yang mulai sedikit tersadar itu membuat tubuh yang bercahaya miliknya menghilang dan kembali normal. Chen Wen kemudian membuka matanya dan menatap ke sekelilingnya dengan heran, kemudian matanya berhenti tepat di wajah kedua orang yang paling dicintainya. "Linger, Longer, kenapa kalian di sini? Apa yang terjadi?" Saat ini tubuh Chen Wen sudah sedikit pulih, dan seluruh tubuhnya sudah bisa beraktivitas secara normal. Namun energi spiritualnya masih terisi sedikit. "Ayah, apakah ayah tidak apa-apa? Kenapa ayah tidur sangat lama baru terbangun?" Saat ini Chen Wanglong sudah bisa berbicara lancar, karena kini usianya telah memasuki usia 5 tahun dan dia juga memiliki otak yang sangat encer. Chen Wen tidak langsung menjawab pertanyaan anaknya, tapi dia menatap istri tercintanya, seakan-akan bertanya apakah yang dikatakan oleh anaknya adalah kebenaran. Terlihat Lo Ling yang meneteskan air mata kebahagiaan sambil menatap Chen Wen menganggukkan kepalanya, kemudian dia berkata, "Kakak Wen, kamu telah tertidur dan tidak sadarkan diri selama 15 hari. "Apa, 15 hari? Sepertinya aku baru saja tertidur selama beberapa jam, kenapa jadinya selama 15 hari? Chen Wen memang merasa ketika dia berada di desa mimpinya hanya beberapa jam, inilah yang membuatnya heran. Di manakah desa itu? Kenapa menjadi terasa seakan-akan sangat misterius sekali keberadaan desa itu? Chen Wen yang baru saja bangun akhirnya menyadari kalau dia telah tertidur selama 15 hari. Tapi selama 15 hari, secara tidak terduga, semua luka-luka dalam di tubuhnya sembuh secara misterius. Lo Ling yang merawatnya tidak bisa melihat luka dalam di tubuh Chen Wen, dan dia hanya memberikan beberapa pil penambah energi saja untuk menambah energi yang kering di tubuh Chen Wen. Saat ini Chen Wen yang telah terbangun pun duduk bersila berusaha memahami mimpi anehnya di atas kasur. Sementara itu, Lo Ling dan Chen Wanglong berada di dalam kamar menemani Chen Wen yang sedang bersila sambil memejamkan matanya. Tampak dari luar, wajah Chen Wen mengerut, tapi Lo Ling tidak berani mengganggunya. Dia hanya bisa menatap wajah tampan suaminya dan merasa bangga karena telah menjadi istri dari pria hebat di depannya. Sementara itu, Chen Wen yang sedang duduk bersila melihat seluruh tubuhnya dengan kesadaran jiwanya dan didapatinya sebuah buku kusam dan juga sebuah belati di dalam kepalanya. "Kenapa ada buku kusam dan belati hitam di dalam tubuhku? Apakah mimpi itu menjadi kenyataan dan apa fungsi dari keduanya?" Perlahan Chen Wen membuka buku itu menggunakan kekuatan jiwanya, dan di sana terlihat tulisan-tulisan yang mengeluarkan cahaya menyilaukan. Dan terdapat tulisan yang sangat membuat Chen Wen bergetar karena senang. Di sana tertulis buku petir emas legendaris. Pada saat Chen Wen membuka buku itu, cahaya-cahaya terang langsung terserap ke dalam otaknya. Dan setelah itu, buku pun menghilang. Semua isi buku telah tercetak dalam ingatan Chen Wen. Itu adalah sejenis buku seni bela diri yang memiliki nilai lebih tinggi daripada nilai seni bela diri Dewa Kehancuran. Karena dikatakan bahwa ketika seorang praktisi berhasil menguasai seluruh seni bela diri petir emas legendaris, maka dia mampu menghancurkan sebuah planet besar, dan juga menciptakan neraka bagi planet tersebut menggunakan kekuatan petir emas legendaris. Tapi untuk saat ini, Chen Wen belum memenuhi syarat untuk mempelajarinya. Setelah beberapa saat membaca buku seni bela diri tingkat Kaisar Dewa, hanya untuk mengetahui detail seni bela diri tingkat tinggi ini, Chen Wen memfokuskan pikirannya ke belati hitam. Kemudian Chen Wen menyentuh belati hitam itu menggunakan kekuatan jiwanya, dan tiba-tiba belati hitam memancarkan fluktuasi jiwa dan energi ke tubuhnya, dan dari sana juga berbagai aliran informasi memasuki otak Chen Wen, yang ternyata mengatakan bahwa belati hitam itu adalah belati Kaisar Iblis dari dunia lain,
yang memiliki kekuatan jauh di atas banyak dimensi. Dulunya belati ini milik seorang kaisar iblis, namun ketika kaisar iblis itu menjadi penguasa di dunia para iblis, banyak iblis-iblis bawahannya yang iri dan dengki, mereka pun berkolusi untuk membunuh kaisar iblis dengan berbagai cara. Dengan menggunakan racun juga telah dicoba, namun kaisar iblis tidak akan pernah mempan terhadap racun apapun di alam semesta, hingga berbagai cara pun digunakan, namun selama beberapa puluh ribu tahun mereka melakukan berbagai rencana pembunuhan, kaisar iblis tetap saja tidak tersentuh, sampai akhirnya musuh kaisar iblis itu berkolusi dengan wanita kaisar iblis, dan akhirnya melalui wanita milik kaisar iblis. Kaisar iblis berhasil dilukai dengan parah, hingga akhirnya kaisar iblis melarikan diri melalui beberapa dimensi, sampai akhirnya dia tiba di sebuah dimensi yang dimasuki oleh Chen Wen dalam mimpinya, dan di sanalah kaisar iblis pun menghembuskan nafas terakhirnya. Dimensi itu adalah dimensi hasil ciptaan dari kaisar iblis, jadi di dalam dimensi itulah semua harta milik kaisar iblis berada. Belati itu mampu keluar membantu Chen Wen ketika diperlukan, tapi Chen Wen belum sepenuhnya mengerti cara mengeluarkan belati itu dari tubuhnya. Tapi dengan menggunakan kekuatan jiwanya, Chen Wen mampu memainkan belati itu di dalam pikirannya dan setelah memainkan belati itu dengan ayunan-ayunan santai, Chen Wen mendapati kalau belati itu memiliki unsur energi negatif yang sangat kuat. Untung saja jiwa Chen Wen telah berevolusi menjadi jiwa ilahi dan juga di dalam tubuh Chen Wen terdapat api ilahi yang mampu menghalau segala jenis energi negatif. Bahkan Chen Wen mampu menyerap energi negatif itu dan memurnikannya menjadi energi positif, tapi karena Chen Wen telah mengetahui sejarah dari belati itu, Chen Wen sengaja tidak memurnikannya, dan hanya ingin menggunakannya, karena belati itu juga merupakan senjata yang terbuat dari bahan yang sangat keras, dan belum pernah Chen Wen temui. Ada apa dengan kedua benda yang didapatnya dari mimpi aneh itu? Kenapa keduanya memiliki nilai kekuatan yang sangat mengerikan? Desa aneh itu di mana? Pikiran-pikiran itu terus-menerus berputar di dalam pikiran Chen Wen hingga membuatnya bingung sendiri. Kalau memang benda sepele di desa itu memiliki nilai yang tinggi, itu artinya, segala hal di desa itu pasti memiliki nilai yang sangat tinggi. Chen Wen tahu melalui sejarah belati, bahwa desa tempat di mana dia datangi melalui mimpi adalah dimensi ciptaan Kaisar Iblis, tapi bagaimana perginya dia tidak tahu. Memang Chen Wen memiliki batu dimensi, tapi batu dimensi hanya bisa membawanya ke dimensi yang umum, bukan dimensi ciptaan Kaisar Iblis. Dimensi yang diciptakan oleh Kaisar Iblis sangat istimewa, lagi pula seperti handphone zaman sekarang, kalau mau hubungi seseorang paling tidak kita harus memiliki nomornya. Begitu juga batu dimensi, batu tersebut juga harus pernah menyimpan lokasi dimensi yang dibuat oleh Kaisar Iblis tersebut. Chen Wen sedikit tertekan memikirkan dimensi milik Kaisar Iblis ini. Dia merasa kalau dimensi milik Kaisar Iblis tidak seperti dimensi iblis pada umumnya. Pada umumnya sebuah dimensi yang dibentuk oleh seseorang penganut ajaran iblis pasti penuh dengan kejahatan dan kekacauan, tapi dimensi yang Chen Wen masuki tanpa disadarinya adalah dimensi yang penuh dengan kedamaian. Hanya saja kedamaian itu dihancurkan oleh kedatangan praktisi kain merah. Ataukah Kaisar Iblis ini juga adalah orang yang memiliki keinginan untuk mendapatkan kedamaian? Chen Wen memikirkan tentang Kaisar Iblis yang menciptakan dimensi alam mimpinya, ataukah karena Kaisar Iblis ini telah banyak melihat pertumpahan darah, sehingga dia menjadi muak sehingga membuatnya ingin menikmati perdamaian. Karena tidak pernah menemukan jawabannya, akhirnya Chen Wen mengakhiri kultivasinya dan membuka matanya. Di depannya, Lo Ling sedang menatap wajahnya dengan serius, tapi tiba-tiba Chen Wei membuka matanya dan dia juga menatap Lo Ling, hingga membuat wajah Lo Ling memerah bagaikan tomat. Lo Ling merasa malu karena tertangkap basah sedang menatap wajah suaminya secara dekat dan serius. "Linger, lagi ngapain kamu?" Kakak Wen, ini, aku malu." Chen Wen yang melihat tingkah imut istrinya tersenyum dan merasa gemas kepada istrinya. Dia pun menarik lengan Lo Ling dan memeluknya, tapi baru saja dia memeluk Lo Ling, tiba-tiba terdengar suara anaknya Chen Wanglong. "Ayah, ibu, kenapa?"
Chen Wen yang tadinya tidak sempat melihat sekeliling karena ketika dia membuka matanya, tepat di depan matanya adalah wajah istrinya. Sehingga dia pun lupa melihat sekelilingnya, langsung menarik lengan Lo Ling dan memeluknya, namun kini dia tersadar kalau di sana ada anaknya. Longer, kamu tadi di mana? Kenapa ayah tidak melihatmu? Ayah, dari tadi Longer di sini, tapi ayah tidak melihat Longer. Hehehe, mari sini ayah gendong. Wah, kamu sudah bertambah besar ya. Ayah, Longer sudah besar, jangan cium Longer lagi. Baiklah, sekarang kamu temanin ibumu ya. Ayah ada perlu keluar, iya ayah. Chen Wanglong pun berjalan mendekati ibunya dan memeluk kaki ibunya. Sementara itu Chen Wen berjalan keluar kamar. Di depan kamar dia melihat banyak bawahannya sedang berjaga. Xiao Kai, kenapa kalian semua di sini? Dan Hun Bang, siapa yang mengeluarkan kalian? Xiao Kai yang merasa menjadi pemimpin langsung maju dan berkata, Tuan Muda, kami ditugaskan oleh kakak Lo Ling untuk menjaga kamarmu ketika Tuan Muda tidak sadarkan diri. Chen Wen melihat sekeliling kamarnya dan dia mendapati ada ribuan pasukan bayangan iblis yang melayang berjaga sekeliling kamarnya. Buat apa kalian berjaga dengan kekuatan yang sangat banyak begini? Di sekte ini aku akan aman-aman saja. Bagi Tuan Muda mungkin aman, tapi bagi hati kakak Lo Ling pasti tidak aman, karena di sini ada kuntilanak genit. Aku tidak suka, jadi aku ingin mewakili kakak Lo Ling ingin menghajarnya. Apa? Kuntilanak genit? Jenis makhluk apakah itu? Chen Wen tidak tahu arti kata dari kuntilanak genit, jadi dia penasaran dan langsung bertanya kepada Xiao Kai, itu artinya adalah hantu wanita yang genit dan ingin menculik Tuan Muda. Chen Wen terdiam memikirkan kata-kata yang diucapkan oleh Xiao Kai, tapi dia tidak mendapati ada aura setan di sekitar tempat itu. Chen Wen lalu menyebar persepsi jiwanya sampai membungkus seluruh sekte Zhenxian, tapi tetap saja tidak merasakan adanya energi negatif. Chen Wen pun menatap Xiao Kai lagi dan memarahinya. Katakan, jenis hantu wanita itu seperti apa? Dan auranya seperti apa? Apakah dia melukai kakak Lo Lingmu? Ya, waktu Tuan Muda baru beberapa hari tidak sadarkan diri, hantu wanita itu selalu datang ke kamar Tuan Muda, dan kakak Lo Ling selalu disakiti, jadi aku pun maju dan menendang pantat hantu wanita itu. Xiao Kai tidak mau menyebutkan nama Yuni, dia hanya ingin memakinya dengan menyebutnya sebagai hantu wanita genit, karena dia merasa Lo Ling selalu disakiti hatinya ketika Yuni datang. Tapi Chen Wen menanggapinya dengan serius, karena dia pikir istrinya terluka karena diserang hantu wanita, membuat Chen Wen menjadi marah. Aura Chen Wen pun keluar dengan tidak terkendali, dia sangat marah karena ada orang yang menyakiti istrinya. Xiao Kai, katakan di mana hantu wanita itu. Biar kubunuh dia. Kali ini gantian Xiao Kai yang ketakutan karena Chen Wen yang tidak tahu menganggap hal ini serius. Sedangkan semua bawahan Chen Wen lainnya hanya menggelengkan kepala mereka serta menatap Xiao Kai dengan kasihan. Kali ini rubah kecil ini pasti akan dihajar Tuan Muda sampai bonyok. Bagus juga karena dia perlu mendapatkan pelajaran dari Tuan Muda sekali-sekali. Tuan Muda, kamu sabarlah. Aku akan ceritakan. Chen Wen yang masih marah menatap Xiao Kai yang ketakutan. Hal ini membuat Chen Wen heran serta curiga. Dia pun langsung meredakan amarahnya dan menatap Xiao Kai. Katakan. Chen Wen yang curiga kalau Xiao Kai mempermainkannya membentak Xiao Kai dan memerintahkan Xiao Kai agar mengatakan yang sesungguhnya. Tuan Muda, beberapa hari setelah Anda tiak sadarkan diri, Putri Patriark Sekte Zhenxian ini selalu datang untuk melihatmu dan juga menjagamu. Hal ini membuat kakak Lo Ling menjadi sedih. Dia tidak suka kalau ada wanita lain yang mendekati Tuan Muda. Jadinya aku menganggap wanita itu adalah hantu wanita dan aku telah mengancamnya untuk tidak datang menjenguk Tuan Muda. Soalnya aku tidak tahan kalau melihat kakak Lo Ling bersedih hati. Aku melihat beberapa kali kakak Lo Ling meneteskan air mata karena wanita sialan itu. Mendengar pengakuan dari Xiao Kai, Chen Wen tidak bisa berbicara apapun. Dia maklum, karena Xiao Kai sangat menyayangi istrinya, seperti adik yang menyayangi kakaknya.
jadi hal ini membuat Chen Wen maklum dengan apa yang dirasakan oleh Xiao Kai. Chen Wen hanya tersenyum masam menatap Xiao Kai. Sementara itu, di dunia langit yang sangat luas, tepatnya di Sekte Dewa Agung, semua praktis di Sekte Dewa Agung tampak sibuk mencari obat bagi patriark mereka yang terluka jiwanya karena terkena tebasan pedang jiwa. Keparat bocah yang bernama Chen Wen itu, dia berani melukai patriark. Benar, mari kita serang Sekte Zhenxian dan memaksa mereka untuk menyerahkan bocah bernama Chen Wen itu. Tampaknya beberapa petinggi Sekte Dewa Agung sudah terbakar emosi karena melihat kondisi patriark mereka yang saat ini hanya bisa mengerang kesakitan di kasur. Kondisi ini sudah terjadi selama setengah bulan lamanya, dan mereka juga telah memberikan banyak jenis obat-obatan yang berhubungan dengan penyembuhan luka jiwa, namun tetap saja patriark Tian Kongxia masih mengerang kesakitan, wajahnya selalu pucat. Memang tubuh fisik patriark tampak sangat normal dan tidak mengalami luka yang berarti, karena luka-luka luar yang diderita oleh patriark Tian Kongxia ketika berhadapan dengan Chen Wen telah sembuh seluruhnya, tapi luka jiwa sangat susah disembuhkan. Luka jiwa beda dengan luka fisik masih kelihatan dan mudah untuk ditangani, tapi kalau luka jiwa, itu tidak kelihatan dan sangat susah untuk disembuhkan. Apalagi jenis obat-obatan untuk luka jiwa sangat langka dan susah dicari, apalagi pil penyembuh luka jiwa sudah dapat dikatakan punah. Melihat kondisi patriark mereka, para petinggi sekte menjadi sangat emosi, dan telah bersiap untuk turun ke dunia bawah agar bisa menyerang Sekte Zhenxian. Tapi ketika para petinggi sekte telah berkumpul dan bersiap-siap untuk membuka lubang cacing menuju alam bawah, tiba-tiba terdengar suara bentakan di tempat tersebut. Berhenti. Suara itu terdengar sangat dingin dan berwibawa, hingga membuat semua petinggi sekte yang bersiap untuk turun ke dunia bawah menghentikan langkah mereka, lalu menatap ke asal suara. Hah, Tetua Agung Sekte, kenapa Anda menghentikan kami? Ternyata yang menghentikan mereka adalah Tetua Agung Sekte Dewa Agung. Dia bernama Su Pangce. Tetua Agung Su Pangce memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian. Tahap ketujuh, dia hanya satu tahap di bawah Patriark Sekte. Tetua Agung Su Pangce menatap semua petinggi sekte dengan dingin dan marah. Dia pun berkata, "Apakah kalian ingin turun ke dunia bawah hanya untuk mengantar nyawa kalian kepada bocah itu?" Mendengar kemarahan Tetua Agung Su Pangce, beberapa petinggi sekte pun menjadi marah dan berkata tidak terima dengan pernyataan dari Tetua Agung Su Pangce. Tetua Agung Su Pangce, apa maksudmu mengatakan kami hanya mengantar nyawa kami kalau kami turun ke dunia bawah? Apakah Anda terlalu meremehkan kekuatan kami? Tetua Agung Su Pangce mendengus mendengar kata-kata sanggahan salah satu tetua sekte Dewa Agung. Jangan kalian pikir dengan kekuatan kalian saat ini, maka kalian mampu menekan Sekte Zhenxian dan ingin menangkap bocah yang bernama Chen Wen itu. Aku mau bertanya kepada kalian, apakah kalian lebih hebat dari Patriark Sekte Dewa Agung kita? Ditanya seperti itu, semua tetua yang siap berangkat tadi terdiam tidak berani menyanggah kata-kata dari Tetua Agung Su Pangce, dan Tetua Agung menatap mereka semua yang terdiam sambil menundukkan kepala mereka, kemudian melanjutkan kata-katanya, "Izinkan saya memberitahu kalian dan menyadarkan kalian semua, kekuatan kalian bila dibandingkan dengan Patriark Sekte Tian Kongxia sangat jauh berbeda, bagai langit dan bumi, dan Patriark sendiri pun terluka ketika menghadapi bocah bernama Chen Wen ketika bertarung satu lawan satu, jadi bagaimana dengan kalian yang mencoba untuk membunuh bocah itu?" Mendengar penjelasan dari Tetua Agung mereka, semua petinggi sekte pun terdiam dan tidak berani bersuara. Memang benar apa yang dikatakan oleh Tetua Agung Su Pangce, para petinggi sekte Dewa Agung yang akan turun ke dunia bawah ini, tadinya berjumlah 10 orang, dan bila 10 orang ini bertempur melawan patriark mereka sendiri ketika patriark mereka dalam keadaan sehat, mereka tidak yakin mampu mengalahkan patriark mereka biarpun mereka semua mengeluarkan semua kartu truf mereka untuk mencoba memenangi pertempuran. Jadi bagaimana mereka menghadapi Chen Wen yang mampu mengalahkan patriark mereka? Itu merupakan pukulan di batin mereka saat kembali diingatkan oleh Tetua Agung Su Pangce. Tetua Agung Su Pangce,
jadi apakah kita akan terus diam dan tidak melakukan tindakan pembalasan? Benar, apakah kita akan diam saja menyaksikan patriark kita terluka tanpa membalas orang yang melukai patriark kita? Saya tahu kalau kalian semua tidak merasa puas dan dendam kepada orang yang berasal dari dunia bawah, tapi apakah kalian pernah berpikir, apakah kita yang berasal dari dunia langit, tadinya tidak terlalu menindas praktisi yang berasal dari dunia bawah? Kali ini, kita kalah oleh seorang praktisi yang memiliki bakat luar biasa, dan kita merasa marah karena malu kalah oleh praktisi di dunia bawah. Jadi, menurut Tetua Agung Supangce, apa yang harus kita lakukan? Aku juga merasakan rasa tertekan di dalam hatiku, tapi kalau kita menuntut untuk membalas dendam, kita juga tidak memiliki kemampuan itu. Aku rasa lebih baik kita fokus saja untuk penyembuhan patriark kita. Tetua Agung, apakah tidak lebih baik kita laporkan masalah ini kepada leluhur sekte? Karena praktisi yang memiliki ranah Raja Surgawi keabadian sudah bisa tinggal di dunia bawah, itu artinya hukum duniawi dari alam 4000 besar telah rusak, dan dengan begitu takutnya sekte dan klan lain di dunia langit ini akan memanfaatkannya. Tetua Agung Supangce terdiam beberapa saat, dia termenung memikirkan apa yang dikatakan oleh salah satu tetua itu. Memang imbasnya akan sangat besar bila hukum alam surgawi telah rusak dan akan banyak praktisi dari dunia langit yang bisa sesuka hati mereka untuk datang ke dunia bawah. Dengan begitu, para ahli dari berbagai sekte dan klan yang berasal dari dunia langit akan memanfaatkannya dan mereka akan mengambil semua sumber daya kultivasi dari dunia bawah untuk digunakan di dunia langit. Jangan berpikir bahwa sumber daya dunia langit sangat kaya, karena sumber daya dunia langit kebanyakan diambil dari dunia bawah dengan mendukung beberapa sekte dan klan yang ada di dunia bawah. Puluhan sekte dan klan dari dunia langit memanfaatkan praktisi di dunia bawah untuk mengumpulkan sumber daya bagi orang-orang dunia atas. Akhirnya karena Tetua Agung pun tidak tahu apakah hukum surgawi yang ada di alam 4000 besar sudah rusak atau tidak, dia harus melaporkan hal ini kepada leluhur sekte. Baiklah, aku akan melaporkan masalah ini kepada leluhur sekte. Aku juga tidak tahu, apakah hukum surgawi dunia bawah sudah rusak atau belum. Namun bukti bahwa dunia bawah mampu menampung praktisi yang telah mencapai ranah Raja Surgawi keabadian, artinya hukum surgawi yang melarang praktisi ranah Kaisar Langit keabadian ke atas tidak bisa tinggal di dunia bawah telah rusak. Tetua Agung Supangce lalu keluar dari ruangan itu meninggalkan puluhan tetua dari Sekte Dewa Agung yang sedang menunggu di ruang aula utama sekte. Tetua Agung Supangce perlu melaporkan masalah ini kepada leluhur sekte mereka yang telah memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap 10. Ranah Surgawi keabadian memiliki 12 tahapan, begitu juga ranah di atasnya yaitu ranah Kaisar Surgawi keabadian. Sedangkan Sekte Dewa Agung di dunia langit bukanlah sekte terkuat, sekte ini hanyalah salah satu sekte kuat di dunia langit. Namun dengan ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-10, diharapkan leluhur sekte mampu mendeteksi apakah hukum pelindung dunia bawah sudah rusak ataukah belum. Saat ini semua tetua Sekte Dewa Agung saling tatap dengan kebingungan yang melanda hati mereka dan terdengar mereka saling berbisik. Tetua Honwu, kamu adalah tetua di bidang pertahanan sekte, apakah kamu tahu kenapa hukum surgawi yang melindungi dunia bawah telah rusak? Tetua Honwu adalah salah satu tetua yang mengirimkan klonnya ke dunia bawah dengan nama Dewa Pertahanan terdiam memikirkan pertanyaan dari salah satu tetua. Kalau menurutku, hukum pelindung dunia bawah belum rusak, karena kalau memang hukum itu telah dirusak, kita juga tidak akan kesusahan untuk pergi ke sana setengah bulan yang lalu. Kita bahkan mengorbankan banyak sumber daya sekte kita untuk membuka lubang cacing untuk pergi ke sana. Beberapa tetua yang ada di aula utama saat itu menganggukkan kepala mereka memikirkan apa yang dikatakan Tetua Honwu. Kemudian salah satu tetua menatap tetua yang memiliki wajah bagaikan giok yang terkenal di dunia bawah sebagai dewa pemikir. Tetua Giokbin, bagaimana menurutmu? Susah dikatakan hukum pelindung alam bawah sudah rusak, tapi kalau belum rusak, kita semua tahu, kalau di sana terdapat praktisi yang memiliki ranah Raja Surgawi keabadian, dan bisa tinggal di sana dengan sangat aman.
Hais, sungguh masalah yang sangat membingungkan. Lebih baik kita mengirimkan pasukan mata-mata kita untuk melihat apakah ada sekte atau klan di dunia langit ini yang mulai mengirimkan pasukan mereka ke dunia bawah. Ya, lebih baik kita mencari informasi dari berbagai kekuatan di dunia langit ini untuk memastikan apakah memang benar hukum surgawi dunia bawah telah rusak atau belum. Kali ini Sekte Dewa Agung dibingungkan oleh keberadaan Chen Wen yang bisa tinggal lama di alam 4000 besar dengan santai tanpa terkena hukum surgawi dunia bawah. Mereka semua tidak ada yang tahu ranah asli Chen Wen kecuali Patriark Sekte Dewa Agung yang langsung berhadapan dengan Chen Wen. Di dunia langit, Sekte Dewa Agung yang sedang bingung mencari solusi untuk menghadapi Chen Wen. Sementara, Chen Wen sedang bingung mencari solusi menghadapi Patriark dan putrinya. Bagaimanapun juga, Chen Wen saat ini numpang di Sekte Zhenxian, saat dia mendengar apa yang dilakukan oleh Xiao Kai terhadap putri dari Patriark Sekte Zhenxian yang bernama Yuni. Chen Wen merasa tidak enak hati karena Nona Yuni sudah berbaik hati ingin melihat dan menjaga Chen Wen, namun dibuk kesal oleh Xiao Kai. Chen Wen berjalan keluar dan memasukkan semua bawahannya ke dalam dunia cincin kecuali Xiao Kai. Chen Wen membawa Loling, Chen Wanglong dan Xiao Kai berjalan menuju aula utama sekte. Chen Wen berencana meminta maaf kepada Nona Yuni atas sikap Xiao Kai yang keterlaluan terhadap Yuni, dan juga Chen Wen berencana untuk pergi meninggalkan sekte Zhenxian menuju benua yang lebih besar. Saat Chen Wen yang dari kejauhan mendengar suara-suara perdebatan di ruang utama aula sekte Zhenxian, Chen Wen akhirnya mengerutkan dahinya dan sedikit marah. Salah satu tetua di aula utama maju dan membungkuk memberi hormat kepada Patriark, lalu berkata, "Patriark, saat ini, para tetua dari Sekte Dewa Agung telah mengirim surat kepada kita untuk menyerahkan Chen Wen kepada mereka. Kita tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Karena Chen Wen telah menyelamatkan sekte kita, itu benar Patriark, kita tidak bisa mengorbankan penolong kita kepada musuh. Kalau sampai itu kita lakukan, maka di masa depan, orang yang ingin membantu sekte kita pun harus berpikir 1000 kali." Terdengar juga beberapa tetua lainnya yang membela Chen Wen, tapi ada beberapa tetua yang berkeras untuk menyerahkan Chen Wen kepada musuh. Tidak bisa, biarpun bocah itu telah menyelamatkan sekte kita, namun keselamatan sekte kita lebih penting. Kita harus menyerahkan bocah itu kepada Sekte Dewa Agung yang berada di dunia langit. Kalau sampai Sekte Dewa Agung menyerang Sekte Zhenxian kita, maka sekte kita akan musnah. Ya, kita harus lebih mengutamakan keselamatan sekte kita dan mengorban satu orang demi seluruh murid di Sekte Zhenxian ini. Tampak perdebatan-perdebatan tidak terelakkan. Mereka semua masih tidak tahu kalau Chen Wen telah bangun. Yang mereka semua tahu, bahwa Chen Wen saat ini masih dalam keadaan koma dan tidak sadarkan diri. Para tetua, termasuk juga Patriark Sekte Zhenxian Yu Wangxi juga sangat gelisah. Sebenarnya dia juga tidak mau kalau Chen Wen diserahkan kepada musuh, namun musuh mengancam akan menghapus Sekte Zhenxian dari alam 4000 besar, sehingga membuat Patriark Sekte menjadi sangat gelisah, apalagi banyak tetua-tetua yang membujuknya untuk menyerahkan Chen Wen. Namun untung saja di sekeliling kamar Chen Wen, bahkan dari atas kamar pun terdapat bawahan Chen Wen yang berjaga. Mungkin kalau tidak bisa saja Chen Wen diculik oleh salah satu tetua sekte untuk diserahkan kepada musuh. Para tetua itu semua pada takut dengan para bawahan Chen Wen. Dari aura saja, semua tetua sekte Zhenxian tidak mampu mendekati kamar Chen Wen. Sudah beberapa hari yang lalu, para tetua yang takut dengan ancaman dari Sekte Dewa Agung dari dunia langit ingin menculik Chen Wen, namun mereka selalu takut untuk mendekati kamar Chen Wen. Karena mereka tidak bisa bersembunyi di lipatan ruang kosong, bahkan di lipatan ruang kosong pun bawahan Chen Wen yaitu para pasukan bayangan iblis ada di sana. Bagaimana mereka dapat menculiknya? Akhirnya mereka membawa permasalahan ini di sidang pagi tepatnya di aula utama. Patriark juga sebenarnya saat ini sedikit takut dengan ancaman dari pasukan Sekte Dewa Agung yang berada di dunia langit. Patriark Yu Wangxi menatap Tetua Agung Xin Jiang seolah-olah ingin meminta pendapat dari Tetua Agungnya. "Patriark, saya juga tidak memiliki pendapat,
Untuk mengorbankan Chen Wen, rasanya kok tidak pantas, jadi untuk saat ini, saya tidak berani memberikan masukan apapun. Sepertinya Tetua Agung Xin Jiang tidak mau bola panas dilemparkan kepadanya, dan dia juga tidak berniat membela Chen Wen. Padahal saat itu, Chen Wen telah berada di dekat ruangan aula utama, namun karena dia menyembunyikan auranya, dan bahkan Lo Ling dan Xiao Kai juga menyembunyikan auranya, sehingga keberadaan mereka bertiga tidak diketahui oleh para tetua yang ada di dalam aula utama. Sedangkan Chen Wanglong, anak dari Chen Wen dan Lo Ling telah dibawa ke dalam dunia cincin dan dijaga oleh beberapa pelayan wanita di istana dunia cincin. Chen Wen merasa sangat marah, karena banyak tetua yang bertekad menyerahkannya kepada orang-orang dunia langit. Sepertinya sia-sia aku menolong kalian untuk menghadapi musuh. Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.